Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah engkau merasakan ada satu waktu yang paling sunyi, ketika dunia masih tertidur lelap, dan langit masih berwarna biru tua? Saat itulah waktu fajar tiba, waktu yang begitu istimewa dan disukai oleh Allah. Salat fajar bukanlah sekadar penanda awal hari, tapi ia adalah awal kehidupan bagi hati yang rindu untuk dekat dengan Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, dan dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Subhanallah. Sadarkah engkau, sahabatku, bahwa setiap kali kita mendirikan sholat fajar, ibadah kita disaksikan langsung oleh para malaikat. Mereka turun ke bumi untuk melihat siapa hamba yang memilih sujud ketika sebagian besar dunia masih terlelap dalam tidurnya. Lalu, apa sebenarnya salat fajar itu? Yang kita bahas di sini adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, yang juga sering disebut sebagai salat sunnah qobliyah subuh. Salat ini begitu dijaga oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan sejenak, sahabatku, 2 rakaat yang singkat itu nilainya lebih berharga daripada seluruh harta dan kemewahan dunia yang seringkali kita kejar mati-matian. Waktu pelaksanaannya adalah setelah terbit fajar syadik, yaitu ketika waktu subuh telah masuk, dan sebelum iqamah sholat subuh dikumandangkan. Waktunya memang terbilang pendek, dan yang terbaik adalah melakukannya di awal waktu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Untuk niatnya, cukuplah kita hadirkan di dalam hati, karena niat adalah urusan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Namun, jika ingin melafalkannya untuk memantapkan hati, kita bisa mengucapkan as-sol sunatul fajri ra'ataini lil ta el, yang artinya, aku niat sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagaimana tata caranya? Sangat sederhana. Salat fajar dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam, persis seperti sholat sunnah lainnya. Namun, Rasulullah mencontohkan untuk melakukannya dengan bacaan yang ringan dan pendek, tapi penuh makna. Mari kita urutkan langkahnya. Pertama, berdiri dan niat. Kemudian, takbiratul ihram. Lalu kita bisa membaca doa iftitah. Setelah itu, membaca surah Al-Fatihah. Nah, untuk surah pendeknya, Rasulullah biasanya membaca surah Al-Kifiran pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Setelah itu, kita lanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua. Kemudian bangkit untuk rakaat kedua, lakukan gerakan yang sama, dan diakhiri dengan tasyahud akhir serta salam. Setelah selesai sholat, jangan langsung beranjak. Rasulullah seringkali berzikir dengan lembut setelahnya. Beliau bahkan bersabda, barang siapa salat fajar berjamaah, lalu duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat isyraq, maka ia mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Di waktu yang hening itu, kita bisa memanjatkan doa, misalnya, ya Allah, jadikan aku di awal hari ini sebagai orang yang berhasil, di tengahnya sebagai orang yang beruntung, dan di akhirnya sebagai orang yang Engkau terima. Sahabatku, ada rahasia spiritual yang luar biasa di balik sholat fajar. Ketika engkau terbangun sebelum subuh, merasakan dinginnya udara menyentuh kulitmu saat dunia masih sunyi, itulah ujian cinta sejati. Orang yang mampu bangun di waktu itu, bukanlah karena ia kuat, tapi karena Allah telah menggerakkan hatinya. Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika kita tidur, setan mengikat 3 simpul di tengkuk kita. Jika kita bangun dan menyebut nama Allah, 1 simpul lepas. Jika kita berwudu, simpul kedua lepas. Dan jika kita salat, semua simpul akan terlepas. Maka, pagi harinya kita akan menjadi bersemangat dan hati pun tenang. Jadi, setiap kali engkau bangun untuk salat fajar, sesungguhnya engkau sedang melepaskan dirimu dari belenggu setan dan membuka jalan cahaya di dalam hatimu. Keutamaannya pun sangat banyak. Pertama, salat kita disaksikan para malaikat. Kedua, pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah sepanjang hari. Dan yang tak kalah indah, kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah. Imam Al-Ghazali bahkan berkata,
Bangun di waktu fajar adalah rahmat yang hanya diberikan kepada hati yang dicintai Allah. Maka, renungkanlah sahabatku. Ada 2 rakaat yang bisa mengubah hidupmu. Bukan karena panjangnya, tapi karena keikhlasannya. Fajar adalah waktu di mana malaikat turun untuk mendengar bisikan hamba yang lebih memilih Allah daripada nyamannya kasur. Itulah saat di mana doa-doa tulus lebih mudah diijabah. Ketika engkau bersujud di waktu itu, seolah dunia berhenti sejenak, dan Allah menatapmu dengan cinta yang begitu lembut. Mari kita tutup dengan doa ini. Ya Allah, jadikan sholat fajar cahaya di hatiku, ketenangan di jiwaku, dan awal dari segala kebaikan di hariku. Sahabatku, bangunlah sebelum mentari menyapa, sebelum dunia menuntut kesibukanmu. Karena fajar bukan sekadar ibadah, tapi ia adalah janji cinta antara engkau dan Tuhanmu. 2 rakaat itu, sahabat, bisa menyelamatkan hidupmu dari kegelapan dunia. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun, agar kami bisa terus menyajikan konten yang lebih baik. Niatkan semua ini sebagai ibadah, agar Allah ridho dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin.